Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang cuan dan pejuang sangguters. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan mungkin ya teman-teman ya yang saat ini dalam kondisi kurang enak badan atau sedang memiliki harapan teman-teman ya. Semoga harapan kalian bisa tercapai dan yang kurang enak badan semoga lekas diberi kesembuhan. Amin. Tetap ya. Jargonnya adalah secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini ya teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat perkembangan daripada sektor kripto kali ini memang belum menunjukkan perform yang cukup bagus teman-teman. Belum menunjukkan perform yang cukup bagus. Cuman perlu kalian ketahui teman-teman ya, kita mendekati naratif-naratif bullish untuk sektor kripto. Oke ya, kita udah masuk nih pemangkasan suku bunga kemarin ya kan, kita udah dipangkas sekitar 50 bps yang dimana membawa volatilitas harga daripada sektor kripto itu mengalami kenaikan. Yang kedua teman-teman, sebentar lagi kita akan dibawa dengan naratif pemilu ya, yang notabene itu juga akan berdampak positif kayaknya nih, karena kandidat daripada presiden nanti teman-teman ya itu condong ke pro kripto gitu teman-teman ya. Ini akan menjadi momentum bullish juga mungkin bagi sektor cryptocurrency teman-teman ya. Nah, lantas sektor bullish berikutnya teman-teman ya, ada beberapa informasi nih yang buat mungkin ini akan membawa ledakan juga di sektor kripto ya. Bukan hanya Bitcoin, melainkan mungkin altcoin juga akan mengalami kenaikan harga. Oke, sebelum kita lanjut ya kita cek dulu nih dari memes coin seperti apa pergerakan harganya ya. Karena mayoritas ya daripada rekan-rekan semua sangat suka sekali dengan memes coin teman-teman ya. Karena apa? Memes coin itu memang memiliki resiko tinggi, tapi keuntungannya juga tinggi. Makanya kalau kalian ingin terjun ke dalam sektor memes coin ya, saya harapkan mental dijaga teman-teman ya. Gunakan dana dingin yang memang benar-benar dana tersebut siap untuk hilang. Karena apa? Sektor cryptocurrency itu kejam bos ya. Dia bisa bikin kaya dadakan, bisa jadi gembel dadakan juga kalian nanti. Oke, semoga kalian menjadi golongan pertama ya. Kaya dadakan gitu. Amin ya. Oke, jadi dari sektor meme coin sendiri juga menunjukkan perform yang kurang positif teman-teman ya, walaupun ada beberapa memes coin yang mengalami kenaikan seperti Dogwifo dan Bong teman-teman, dia masih cukup rally ya, yang dimana kalau kita mayoritaskan persentasekan ya sekitar 90% daripada sektor meme coin ya, 95-97% ini dalam kondisi bearish, merah merona-rona alias meronta-ronta. Oke, kita langsung saja menuju ke informasinya. Nah, jadi di sini teman-teman ya berita terkini di mana Senator Ohio ya memperkenalkan RUU untuk melegalkan pembayaran kripto. Nah, ini sangat menarik teman-teman ya. Kalau pembayaran kripto ini dilegalkan gitu, itu akan sangat-sangat menarik. Ini akan menjadi berita bullish juga gitu ya. Jadi pembayaran kripto untuk layanan resmi negara. Nah, ini kelas negara teman-teman. Untuk layanan resmi negara mungkin akan segera menjadi legal di Ohio State jika RUU baru dari Nirai Antani disahkan teman-teman. Mantap jiwa ya. Ini sekelas negara teman-teman, bukan hanya di perdagangan ya, perdagangan di toko per toko gitu enggak, tapi ini sekelas negara ya. Niraj Antani ya, seorang senator di Ohio telah mengajukan RUU yang jika disahkan akan melegalkan pembayaran kripto di negara bagian tersebut. RUU tersebut diajukan pada tanggal 30 September, berarti itu kemarin teman-teman, yang dimana muncul pada saat perbincangan seputar mata uang kripto sedang marak. Dengan beberapa bulan menjelang pemilihan presiden, masih belum diketahui bagaimana anggota parlemen negara bagian akan menyikapi RUU dan usulan baru ini. Nah, pembayaran kripto ujian laksmus untuk adopsi kripto. Nah, ketika kripto udah mulai adopsi sekelas negara, teman-teman, tentunya yang akan naik pertama kali adalah dari sektor Bitcoin. Ya, karena yang akan diadopsi tetap Bitcoin terlebih dahulu, teman-teman ya. Sebagai aset negara mungkin seperti itu, seperti El Salvador ya. Nah, ketika Bitcoin ini udah mengalami kenaikan, Bitcoin ini udah mengalami rally, teman-teman, maka kita akan melihat ya, penurunan value daripada Bitcoin itu akan masuk ke dalam sektornya Ethereum. Ya, Ethereum udah mengalami rally, udah mengalami pumping ya, penurunan value baru masuk ke mana? Altcoin, yang dimana biasanya akan disebut alt session gitu ya. Nah,
Jadi di sini ya, dalam pembaruan mengenai X ya, Senator Antani mengatakan bahwa ia yakin kripto sangat penting di masa depan. RUU tersebut akan menunjukkan pajak dan biaya lokal yang dibayarkan dalam bentuk Bitcoin dan lainnya. Nah, pembayaran kripto dianggap sebagai ujian lakmus utama untuk adopsi mata uang digital di negara ini. Subjek ini dianggap penting karena apa? Banyaknya yang mengirim pemilihan presiden terakhir antara Donald Trump dan Kamala Harris, teman-teman ya, akan melibatkan kripto. Nah, ini yang saya bilang teman-teman, naratif tentang pemilu ini juga akan berdampak volatilitas harga terhadap sektor kripto. Kenapa? Karena Donald Trump ini sangat pro kripto ya. Untuk saat ini Donald Trump sangat pro kripto dan Kamala Harris ini ya udah mulai menunjukkan hal tersebut gitu teman-teman, meskipun dia masih apa ya, merasa kayak apa ya, bisa dikatakan kayak gengsi lah untuk mengatakannya gitu ya. Dan di sini meskipun menghindari subjek tersebut, kedua kandidat melakukan apapun yang mereka bisa untuk merayu para pemilik kripto di luar pemilihan umum dan motif individu para kandidat. Banyak pemimpin industri percaya bahwa Amerika Serikat tertinggal dalam hal inovasi. Jika disahkan RUU dari Senator Antani ini akan memulihkan rencana awal langkah eksekutif dari Bendahara Negara John Schmidl yang menyetujui kripto untuk pembayaran pajak pada tahun 2018 ya. 2018 ini udah diajukan ya teman-teman, di mana Schmidl yang menyetujui nih kripto untuk pembayaran pajak pada tahun 2018, dan semoga saja teman-teman ya sebenarnya mau yang menang Kamala Harris atau Donald Trump ya, sesi bull run itu akan tetap terjadi teman-teman. Sesi bull run akan tetap terjadi, cuman nanti persentase kenaikannya itu yang berbeda gitu ya. Semisal nih Donald Trump yang menang, mungkin bullish daripada sektor kripto ini akan jauh lebih signifikan gitu teman-teman, kenaikannya mungkin bisa jauh lebih tinggi lagi. Kalaupun Kamala Harris yang menang, tetap akan mengalami kenaikan, tapi ada tapinya ya, mungkin nggak setinggi ketika Donald Trump menang, mungkin seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah langkah penting tahun 2018, Dewan Simpanan Negara bagian gagal meratifikasi langkah ini, sehingga Niraj Antani harus melakukannya. Jika disahkan, RUU ini akan menempatkan Ohio di antara beberapa negara bagian yang paling berpusat pada kripto di negara ini. Selain aspek pembayaran kripto dari RUU tersebut, universitas dan Dewan Pensiun Negara juga dapat berinvestasi di pasar. Nah, ini sangat menarik ya. Tren baru yang perlu diperhatikan, di mana perlombaan untuk mengadopsi mata uang kripto sedang berkembang di Amerika Serikat. Banyak bisnis yang bergabung dengan daftar perusahaan yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Oke, ini Bitcoin diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Tapi kalau ketika RUU ini disahkan, teman-teman, RUU ini disahkan, ini akan sangat-sangat mantap jiwa kayaknya bagi sentilan harga Bitcoin ya. Ketika Bitcoin naik, altcoin juga akan ikut naik. Ketika Bitcoin turun, altcoin turunnya ya kayak apa ya, kayak dikejar setan gitu teman-teman, cepat kali gitu ya. Dan semoga saja teman-teman ya, naratif-naratif bullish yang mendekati mendekati daripada pemilihan nanti, dan kita udah masuk dalam kuartal keempat ya. Semoga saja ini akan menjadi kuartal yang mengawali momentum kenaikan full senyum gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.